Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 23 November 2020 bersama saya Pendeta Arti Sembiring. Tema kita yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi gandum dan lalang tumbuh bersama. Gandum dan lalang tumbuh bersama. Tema ini didasari dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Namun kita ambil sebagai titik tolak percakapan kita dari ayat 30 yang berbunyi, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Demikian firman Tuhan sebagai landasan kita mempercakapkan tema kita, gandum dan lalang tumbuh bersama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apakah kita akur atau bersahabat, akrab dengan tetangga kita di kiri kanan rumah, di depan, di belakang? Apakah akur dengan mereka tanpa mempersoalkan keyakinan dan latar belakang suku, agama? Tak jarang kita begitu akrab, sangat akrab dengan tetangga, saling membutuhkan, tidak sekedar basa-basi, tetapi saling memberi dan menolong dengan ketulusan hati. Itulah perumpamaan Tuhan Yesus dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, yaitu yang mempunyai ladang menabur benih yang baik, gandum, tetapi tanpa diketahuinya pada saat malam ada si jahat menabur benih lalang, sehingga keduanya bertumbuh. Dan setelah ternyata berbeda gandum dan lalang ini, maka hamba-hamba si Tuan empunya ladang ini mengatakan, "Tuan, apakah kami cabuti itu lalang?" Dan Tuan si empunya ladang ini mengatakan, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen." Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, dalam Mazmur 133 ayat 1. Memang konteks ayat di Mazmur 133 ayat 1 ini adalah umat Israel. Tetapi apakah semua umat Israel beriman yang benar, yang teguh, yang kokoh kepada Allah? Karena itulah nasihat firman Tuhan ini, supaya mereka hidup rukun. Tuhan Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga dengan perumpamaan tentang gandum dan lalang tadi, yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai tiba saat penuaian untuk kerajaan sorga. Gandum dan lalang tumbuh bersama dalam satu lahan. Mereka dekat, bertetangga kalau kita boleh katakan. Tanpa dengki, tanpa benci, mereka hidup bersama. Karena demikianlah mereka tumbuh di lahan yang tersedia ini.
Saat gandum dan lalang masih muda, memang sulit untuk membedakannya. Jangan-jangan kita anggap itu gandum, tetapi sesungguhnya dia lalang. Atau sebaliknya, kita anggap dia lalang, tapi sesungguhnya itu adalah gandum. Nanti, pada saat penuaian, baru mereka berpisah. Dipisahkan oleh penuai-penuai untuk kemuliaan yang empunya ladang berberkas-berkas gandum dan juga berberkas-berkas lalang dilemparkan ke dalam api. Itu nanti pada saat penuaian. Saya rasa pengajaran Tuhan Yesus ini sangat relevan bagi kita saat ini di masyarakat kita. Belakangan ini masyarakat kita sedikit gaduh beberapa hari yang lalu karena adanya orang-orang yang mengabaikan aturan, khususnya aturan protokol kesehatan, aturan ketertiban kenyamanan masyarakat. Mereka mengabaikannya, ditambah lagi dengan seruan-seruan yang memprovokasi untuk perpecahan di masyarakat kita. Padahal kita sama-sama hidup di negeri NKRI ini dengan falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila untuk bermasyarakat. Tetapi justru pokok inilah yang mereka mau goyang-goyah dengan menyebut-nyebut dasar yang lain. Kita bersyukur lambang Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila, dengan perisai di dadanya lambang Pancasila, dan burung itu memegang pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Rasanya falsafah ini cukup memadai untuk menahan diri dan mencoba mengerti dan memahami bahwa kita ini di masyarakat kita di negeri NKRI ini berada dalam satu bangsa dan negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke yang sangat majemuk suku, bahasa, adat istiadat, majemuk juga dari segi keyakinan dan agama. Inilah keunikan kita dan kekayaan negara kita, Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Melalui pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga dalam perumpamaan ini, Tuhan membangun satu sikap, membangun satu iman untuk membangun keteguhan diri. Bagaimana kita harus mampu menjadi saudara bagi yang lain karena kita hidup, tumbuh bersama dalam satu lahan milik Tuhan. Tuhan mengatakan, biarkanlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Karena mungkin kita lihat sebagai lalang, tetapi sesungguhnya dia adalah gandum yang terlihat pada satu saat pertobatannya. Sama dengan kita juga yang bertobat, menerima Kristus, hanya waktu dan tempat yang berbeda. Sebaliknya, ada kelihatan gandum, tapi dia adalah lalang. Terlihat dalam satu kemurtadannya. Tadinya dia seolah-olah kelihatan gandum, tapi lalang. Terlihat dalam kemurtadannya. Tugas dan panggilan kita, bagaimana kita tumbuh bersama sebagai warga masyarakat yang majemuk di negeri ini. Lebih berguna tetangga dekat yang baik, walaupun berbeda iman, daripada saudara yang jauh, kata pepatah. Memang sangat tidak nyaman kalau kita tidak mampu bersahabat dengan tetangga, dengan teman sekerja, di kantor, di tempat usaha. Termasuk juga sangat tidak nyaman kalau di tengah-tengah masyarakat, sesama anggota masyarakat
kita saling curiga dan saling membenci. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai saat penuaian. Karena alangkah indahnya apabila dalam kepelbagaian keragaman tadi kita diam bersama dengan rukun. Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita endapkan di hati tema ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, apakah kerugiannya kalau yang terlihat lalang itu dicabut saja dari antara gandum yang terlihat juga? Apa kerugiannya dicabut? Yang kedua, coba ingat dan sebut di dalam hati yang tadinya kita anggap sebagai lalang, dalam tanda kutip, ternyata dia adalah gandum, atau sebaliknya, tadinya kita anggap gandum, tetapi ternyata lalang. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki agar kita mampu tumbuh bersama walaupun bagaikan gandum dan lalang dalam satu lahan? Apa yang harus kita miliki supaya kita mampu akur hidup bersama walaupun bagaikan gandum dan lalang dalam satu lahan ini? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, alam raya ini tempat kami semua umat manusia hidup, berkarya, menikmati banyak hal. Karena itu kami harus mampu hidup bersama dengan pihak-pihak yang berbeda, baik ras, bangsa, negara, keyakinan atau iman. Tuhan mengajar kami saling mengasihi agar kami diakrabkan dan rukun dengan semua pihak. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang melayani di muka bumi ini agar membawa damai dan kerukunan, karena kami disinari, menerima sinar dari matahari yang sama, udara dan air yang sama. Karena itu berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya di negeri kami, dengan karunia-karunia yang membawa damai dan kasih untuk kerukunan. Jauhkan masyarakat kami dari saling membenci. Jauhkan negeri ini dari perpecahan. Kiranya NKRI bersama bangsa-bangsa lain memelihara kedamaian dunia ini. Berkati gereja GKI, khususnya GKI Kuitang, agar mampu hidup bersama dengan rukun dalam keragaman latar belakang kehidupan masyarakat yang kami jumpai. Berkati teman-teman kami yang sakit, tolong mereka dengan berkat kesembuhan, kekuatan yang sejati dari Tuhan. Berkati pemerintah kami dengan lembaga-lembaga yang berusaha menanggulangi wabah COVID-19. Inilah doa kami naikkan kepada Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.